Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 22 Januari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kehadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa begitu luar biasa dan terus berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kami, umat manusia. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Mazmur 61. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-11. Dan umat Tuhan sekalian dapat membacakan ayat-ayat sebelumnya. Beginilah bunyi firman Allah. Kabar selamat kepada Sion. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya ada begitu banyak saudara-saudara kita yang sedang mengalami berbagai kesusahan, berbagai penderitaan di dalam kehidupan mereka. Dan bukan saja orang-orang lain yang mengalami penderitaan, tapi juga diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, tetangga-tetangga kita bisa saja sedang mengalami berbagai-bagai penderitaan di dalam kehidupan mereka, yang membuat mereka sedang hidup di dalam satu kesusahan. Kalau kita perhatikan bacaan firman Allah di dalam kitab Yesaya 61, ternyata penderitaan dan kesusahan itu bukan saja kita alami di akhir-akhir ini di dalam hari-hari hidup kita, tapi orang-orang yang sudah hidup mendahului kita juga telah mengalami berbagai-bagai kesusahan dan penderitaan di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya di dalam bacaan firman Allah dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61 dengan jelas mengingatkan kepada kita tentang situasi dan penderitaan yang dialami oleh para pendahulu kita. Ada yang sedang remuk hati mereka, ada yang sedang ada sebagai tawanan-tawanan, ada yang sedang bergumul di dalam penjara, ada yang sedang berkabung,
dan berbagai penderitaan lainnya yang sedang mengikat kehidupan umat manusia. Memang kita menyadari bahwa ada penderitaan yang dapat kita alami oleh karena kelemahan diri kita sendiri yang mengakibatkan kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi juga ada penderitaan yang dapat kita alami karena ada situasi dan kondisi tertentu yang kita hadapi di dalam hidup ini. Baik itu bencana atau berbagai situasi lainnya. Atau juga ada penderitaan yang kita alami karena dengan sengaja didatangkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ternyata begitu banyak penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini. Memang kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di sana ditegaskan bahwa kita akan mengalami kesusahan di dalam hidup ini, termasuk kesusahan di dalam mencari nafkah di dalam kehidupan kita. Atau juga kaum perempuan akan dengan susah payah berjuang untuk kelahiran dan kehidupan baru di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Juga tentu banyak kesusahan lainnya yang akan terus kita alami selagi kita masih hidup di dunia ini. 2 Korintus pasalnya yang kelima juga mengingatkan kepada kita, selagi kita masih mengenakan kemah ini, berdiam di dalam kemah ini, kita akan mengeluh oleh karena berbagai banyak tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan dengan baik bacaan firman Allah ini di dalam kehidupan kita, maka dengan tegas diingatkan kepada kita bahwa karena kesusahan itu sedang ada dan mengikat kehidupan kita umat manusia, maka sebagai umat percaya di dalam dunia ini, kita tidak boleh lagi bekerja, kita tidak boleh lagi dapat bertindak atau melakukan atau menambah berbagai kesusahan di dalam kehidupan kita melalui berbagai tindakan dan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Karena itu, mari kita berwaspada di dalam kehidupan ini. Jangan pernah ada usaha di antara kita untuk dengan sengaja mendatangkan penderitaan bagi sesama kita yang ada di sekitar kita. Baik di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, atau juga dengan tetangga kita, atau juga dengan teman-teman sekerja kita, atau juga dengan teman-teman usaha kita. Jangan pernah kita menciptakan situasi dan keadaan dengan maksud untuk menambah penderitaan bagi kehidupan sesama kita umat manusia. Bagian kitab suci ini kalau kita belajar dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15 dari kitab Yesaya 61, ditegaskan kepada kita bahwa perlu ada perubahan perilaku di dalam kehidupan ini. Harus ada perubahan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh terus hidup di dalam keadaan di mana kita memberi kesempatan untuk penderitaan itu terus mengikat kehidupan kita. Mesti ada usaha untuk kita keluar dari penderitaan itu dengan meninggalkan praktek-praktek hidup kita yang tidak berkenan dan memulai praktek-praktek hidup yang mempermuliakan nama Tuhan dan yang mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah
kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan bacaan firman Allah tadi, dengan tegas diingatkan kepada kita bahwa harus ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagian ini, kitab Yesaya ini memang memberitakan kepada kita bahwa di saat umat Israel sedang ada di dalam kesulitan dan penderitaan hidup mereka, maka Allah melalui sang Nabi hadir untuk mewartakan kabar baik, berita pembebasan bagi kehidupan umat manusia. Bahwa Allah dalam kedaulatan kuasa-Nya akan memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Juga untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Itu berarti ada gerakan dari Allah untuk mengubah situasi dan keadaan yang tengah terjadi dan melilit kehidupan umat manusia. Ternyata Allah tidak sampai hati melihat umatnya terus mengalami penderitaan dan bergumul dengan derita ini dari waktu ke waktu. Sudah waktunya Allah bergerak untuk melakukan karya besar, membebaskan umatnya dari berbagai tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Dan seruan itu disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya bagi kehidupan umat Allah. Tetapi kalau kita baca bacaan ini selanjutnya, maka dengan tegas diingatkan kepada kita bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang hidup dan memiliki perilaku yang curang dan punya roh perampasan di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan bagian itu dengan jelas, mengingatkan kepada kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti Allah sedang bergerak untuk mau melakukan karya pembebasan bagi kehidupan umat manusia. Tetapi manusia juga mesti memberi respons yang positif terhadap gerakan pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah. Gerakan pembebasan yang dikerjakan oleh Allah itu dengan cara meninggalkan perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan di dalam hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita memperhatikan berita yang disampaikan oleh sang Nabi kepada kita sekalian, bahwa kita mesti berhenti meninggalkan berbagai perilaku hidup kita yang tidak berkenan dan menggantikannya dengan perkara-perkara kehidupan dan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah telah bergerak untuk mau melakukan karya pembebasan bagi kehidupan kita umat manusia, maka manusia pada dirinya sendiri mesti bergerak keluar dan meninggalkan perangai-perangai hidup yang tidak berkenan kepada Allah, yang suka mendatangkan pencitraan bagi sesamanya, supaya kita benar-benar menyambut karya pembebasan Allah itu dengan gerakan baru, keluar dari perilaku hidup kita yang lama dan memulai cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Dan karena itu kalau kita baca bagian firman Allah ini dengan jelas diingatkan kepada kita bahwa sudah waktunya kita tinggalkan benih-benih yang menyesatkan kehidupan kita dan bergerak untuk keluar memasuki babak baru di dalam hidup ini. Roh penindasan, roh persengketaan, dan berbagai-bagai tindakan keji lainnya mesti segera kita tinggalkan. Sudah waktunya kita siap untuk menggantikan perilaku kita yang keji dan memulai dengan perilaku hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Sebagaimana bacaan firman Allah tadi, ada proses pergantian yang dikerjakan oleh Allah. Ganti abu dengan perhiasan, ganti kain kabung dengan minyak untuk pesta. Ini perlu harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena itu kita tidak boleh mengotori tubuh kita dengan perilaku-perilaku yang kotor dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tubuh yang adalah bait Roh Kudus ini tidak boleh di dalamnya hidup perasaan dendam, iri hati, dan berbagai-bagai kejahatan lainnya untuk mewarnai dan bertumbuh subur di dalam tubuh kita dan hidup kita. Kita harus segera mengalami perubahan di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia ini sudah dihiasi dengan begitu banyak penderitaan. Maka umat percaya mesti berjuang untuk menaburkan benih-benih kebenaran, benih-benih cinta kasih, benih-benih penyembuhan, benih-benih penghiburan bagi sesama yang sedang hidup bersama-sama dengan kita. Kita harus siap mengalami perubahan di dalam hidup ini. Kalau selama ini hidup kita selalu kita hiasi dengan benih-benih ketidakjujuran, maka sudah waktunya kita tinggalkan perilaku yang lama itu dan memulai dengan menghidupkan benih kejujuran di dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita menghidupkan benih-benih yang tidak kudus di dalam kehidupan kita dan mengotori tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, maka sudah waktunya kita menguduskan kehidupan kita dengan lebih banyak belajar dari kebenaran firman Allah, supaya firman Allah itu mengubah perilaku hidup kita. Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dia harus menjaganya sesuai dengan firman Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mengalami perubahan di dalam hidup ini. Kepada saudara-saudara kita yang tengah mengalami kesusahan dan derita dalam hidup mereka, tugas kita adalah bukan menyindir mereka dan menambah derita dalam hidup mereka, tapi tugas kita adalah berjuang untuk menolong mereka keluar dari penderitaan hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Allah ini kita diingatkan bahwa firman Allah harus kita jadikan sebagai benih yang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11 yang kita baca tadi dengan tegas diingatkan kepada kita. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
mari mulailah kita menyirami hidup kita dengan benih-benih firman Allah, supaya hidup kita selalu mengalir dan tumbuh benih-benih kebenaran di dalam hidup ini, supaya dia bisa dapat mewarnai kehidupan kita dan menolong kita untuk keluar dari perilaku-perilaku yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Tuhan dalam kekuatan Roh Kudus-Nya pasti membantu kita untuk bertumbuh dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa begitu luar biasa berkarya untuk keselamatan kami. Malam ini kami bersyukur Bapa melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami mesti mengalami perubahan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menggantikan perilaku hidup kami yang tidak berkenan dengan belajar hidup dalam kebenaran, supaya benih firman-Mu terus bertumbuh di dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang berkenan, sehingga kami melalui kebenaran firman-Mu bisa menerangi dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Malam sudah menjadi bahagian bagi hidup kami, tapi hari ini adalah malam persiapan bagi kami untuk menyambut hari perhentian-Mu yang kudus pada hari esok. Karena itu malam ini hamba mau berdoa untuk seluruh pemberita firman-Mu yang akan berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan dan seruan pertobatan bagi umat-Mu di mimbar-mimbar gereja. Para pendeta hamba berdoa, Tuhan beri urapan-Mu kepada mereka dan perlengkapi mereka dengan hebat untuk pewartaan warta keselamatan pada kebaktian utama yang akan mereka layani pada kebaktian minggu besok Bapa. Sehingga biarlah pelayanan yang dikerjakan bersama dengan majelis jemaat sungguh-sungguh merebut banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan para penatua diakan dan pengajar yang Tuhan persiapkan untuk mengangkat pelayan bersama dengan para pendeta besok di setiap kebaktian utama, Allah beri urapan khusus kepada mereka malam ini, supaya mereka dipersiapkan untuk mengangkat pelayanan pada kebaktian minggu besok. Dan kepada seluruh jemaat-Mu Bapa, malam ini Roh Kudus bekerja, menggerakkan hati mereka, mendorong mereka, supaya mereka boleh ada di dalam rumah-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, supaya benih firman itu memasuki hidup mereka, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Karena itu datanglah, beri urapan khusus kepada kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.